Salam saudara-saudara yang kasih dalam nama Yesus. Di hari yang bahagia ini kita akan mendengar firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa. Ya Bapa, ya Yesus Kristus, Roh Kudus, bekerjalah dalam hidup kami untuk menyampaikan firman Tuhan. Bagi siapapun yang mendengar firman Tuhan dimanapun mereka berada, Tuhan Yesus memberkati kami. Saat ini biarlah Roh Kudus mengurapi kami. Dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa mengucap syukur. Amin. Saudara yang kasih dalam nama Yesus, hari ini kita mau melihat lanjutan daripada dampak Pentakosta. Bagaimana sekarang beralih yang sebelumnya bicara tentang Petrus. Hari ini kita melihat salah seorang majelis yang telah ditunjuk, yaitu Stefanus. Kisah Para Rasul 6, karena Stefanus dipilih menjadi pemimpin daripada majelis gereja pada saat itu untuk melayani umat. Saya katakan untuk melayani umat. Tetapi kita boleh tahu bahwa Stefanus bukan sembarang dipilih, karena dia dipilih oleh Roh Kudus, ya, dipilih oleh Roh Kudus. Jadi pemilihan majelis pada saat itu memang mempunyai kapabilitas yang sangat luar biasa. Dan kita akan singkat cerita. Saya mengambil dari Kisah Para Rasul 6 ayatnya 10 dan ayatnya ke-15. Ada dua premis yang akan saya sampaikan. Bagaimana Stefanus sebagai majelis anak Tuhan, pelayan Tuhan pada saat itu yang boleh kita contoh dan kita teladani. Yaitu Kisah Para Rasul 6 ayat 10 dan 15 saya akan bacakan. Tetapi mereka tidak sanggup melawan hikmatnya dan roh yang mendorong dia berbicara. Ayat 15. Semua orang yang duduk dalam sidang mahkamah agama itu menatap Stefanus. Lalu mereka melihat muka Stefanus seperti muka seorang malaikat. Saudara yang kasih dalam nama Yesus, Stefanus kita tahu dia adalah memimpin majelis pengurus gereja untuk melayani para umat, melayani meja. Saya katakan melayani meja ini melayani tata ibadat pelayanan bait suci pada saat itu. Jadi dipimpin oleh Roh Kudus dan dia terpilih bersama-sama teman-temannya, ya, bersama-sama temannya. Boleh kita lihat di ayatnya yang kelima. Usul itu diterima oleh baik seluruh jamaat, lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prokurus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang pengamat agama Yahudi dari Antioquia. Saudara yang kasih nama Yesus Kristus, tadi saya katakan Stefanus itu yang penuh iman dan Roh Kudus. Sehingga bukan hanya penuh iman dan Roh Kudus, tetapi dia juga punya pengetahuan yang luar biasa. Sehingga pada ayat yang 10 tadi yang menjadi pokok bahasan pada hari ini. Tetapi mereka tidak sanggup melawan hikmatnya dan roh yang mendorong dia berbicara. Saudara yang kasih dalam nama Yesus. Inilah kemampuan Stefanus. Orang yang dekat dengan Tuhan. Saya katakan orang yang dekat dengan Tuhan. Yang haus dan lapar akan kebenaran. Tuhan berikan hikmat. Saya katakan Tuhan berikan hikmat. Apa yang disampaikan Stefanus adalah suatu hikmat yang dia terima daripada Roh Kudus. Karena dia adalah orang yang kepenuhan Roh Kudus. Sehingga dia mampu menyatakan kebenaran itu. Saudara yang kasih dalam nama Yesus. Bagaimana kehidupan sekarang? Kita sebagai majelis, sebagai pengurus gereja, sebagai jemaat, sebagai umat Tuhan. Jika kita dipertanyakan, ya, seperti saya akan bacakan ayat yang ke-8 dan 9. Kenapa Stefanus bisa mampu? Coba lihat. Dan Stefanus yang penuh karunia. Nah, ini penuh karunia. Dan kuasa mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. Ayat 9. Tetapi tampillah beberapa orang dari jemaat Yahudi yang disebut jemaat orang Libertini. Anggota-anggota jemaat itu adalah orang-orang dari Kirene dan dari Alexandria, bersama dengan beberapa orang Yahudi dari Kilikia dan dari Asia. Orang-orang itu bersoal jawab dengan Stefanus. Yang pertama, dia punya karunia dan kuasa. Dia punya karunia. Sebagai pelayan Tuhan, sebagai umat Tuhan, sebagai hamba Tuhan, tentunya harus punya fasilitas dan modal, yaitu karunia.
Saya mau katakan, saya ulang lagi. Seorang hamba Tuhan, pelayan Tuhan, pengurus gereja, majelis gereja, umat Tuhan, harus mampu punya karunia yang Tuhan berikan. Dan yang kedua, punya kuasa. Sehingga mampu mengadakan pelayanan. Pelayanan itu harus sifatnya kontekstual. Tidak hanya di dalam, tetapi outward. Apa yang kita lihat Stefanus? Dia berhadapan dengan outward. Bukan berhadapan dengan hanya orang yang percaya. Dia berhadapan, dikatakan tadi, jemaat orang Libertini. Dan beberapa orang dari Kirene dan Alexandria. Dan beberapa orang Yahudi. Dan dari Asia. Dia melayani secara kontekstual. Dia mampu lewat batas. Saudara kasih dalam nama Yesus. Seorang Stefanus. Dikatakan ayat 9. Orang-orang itu bersoal jawab dengan Stefanus. Pelayanan tata ibadah diperlukan orang-orang yang mampu, capable untuk melayani banyak orang. Bukan sekedar pelayanan biasa, tetapi melayani. Jika orang bertanya, siapa yang kau sembah? Dan siapa Yesus itu? Kenapa yang kau sembah? Dan jelaskan Yesus itu bagi saya. Berapa Tuhannya orang Kristen? Itu harus mampu kau jawab. Nah, Stefanus adalah contoh. Ayat 10 tadi, ini menjadi pokok pembicaraan. Tetapi mereka tidak sanggup melawan hikmatnya. Ya, ini hikmat. Stefanus bukan tiba-tiba dia punya hikmat. Tidak. Hikmat itu tentunya dari filsafat ilmu. Dimulai dari ginosko. Ginosko itu adalah pengetahuan. Pengetahuan yang boleh kita dapat dari literatur. Nah, pada zaman itu, Stefanus mendapat literatur dari kitab-kitab para nabi. Ya, dari pengalaman dia, pengertian dia, mendekati orang-orang kudusnya Tuhan. Dan sering, dia tentunya pasti sering ke bait suci, makanya dipilih menjadi majelis. Nah, saudara, yang kedua, yaitu epiginos. Stefanus dikatakan punya karunia. Orang yang punya karunia adalah orang yang sudah mengalami firman Tuhan. Tidak mungkin Tuhan kasih karunia kalau kita hanya berdiam diri. Menjadi orang Kristen yang statis, tidak mungkin. Dia harus menjadi orang Kristen yang dinamis. Karunia itu muncul jika orang itu dinamis, saya katakan. Saudara yang kasih dalam nama Yesus. Yang ketiga, yaitu oida. Hikmat Tuhan. Nah, Stefanus mempunyai hikmat Tuhan. Karena dia ada oida. Oida itu apa, Pak? Oida itu adalah pengetahuan. Nah, saya katakan. Pengetahuan yang didapat dari illumination. Pencurahan Roh Kudus. Ya, penyertaan Roh Kudus. Yohanes 14 ayat 26. Jelas saya katakan. Roh Kudus sebagai penghibur. Dia akan mengingatkan segala apa yang Tuhan ajarkan. Dan dia mengajarkan segala apa yang Tuhan sudah berikan. Saudara, bagi siapa? Bagi orang yang mengasihi dia. Nah, Stefanus adalah orang yang mengasihi Tuhan. Syaratnya harus mengasihi Tuhan. Sehingga hikmat itu tercurah. Tentunya sudah dia punya dasar. Stefanus tidak tiba-tiba sekonyong-konyong mendapat oida atau hikmat itu. Dia sudah didasari oleh pengetahuan ginosko dan epiginosko. Sehingga dia menerima oida itu, hikmat daripada Tuhan. Dan roh yang mendorong dia berbicara. Roh yang mendorong dia berbicara. Kemampuan dia berkata-kata. Bukan dia pribadi secara daging daripada Stefanus. Tidak. Tetapi Stefanus menyatakan. Sanggup berapologet. Saya katakan berapologet. Karena dia katakan tadi ayat 9. Bersoal jawab dengan orang-orang di luar. Orang percaya. Dia melayani secara kontekstual. Dia mampu bersoal jawab. Karena itu saya katakan. Seorang majelis. Seorang anak Tuhan. Seorang hamba Tuhan. Seorang pelayan Tuhan. Harus sanggup berbicara tentang Tuhannya. Jangan kita sebagai pelayan Tuhan. Sebagai umat Tuhan. Sebagai orang Kristen. Kalau ditanya orang di luar kita. Bagaimana Pak? Bagaimana Ibu Pendeta? Atau Ibu Majelis? Siapa yang saudara sembah? Yesus. Siapa Yesus itu? Kenapa disebut Tuhan? Dan berapa Tuhannya orang Kristen? Kalau itu saja Anda nggak bisa jawab. Lebih baik saya katakan.
Mari kita belajar lagi firman Tuhan. Yang berikutnya, yang terakhir. Semua orang yang duduk dalam sidang mahkamah agama itu menatap Stefanus. Lalu mereka melihat muka Stefanus sama seperti muka seorang malaikat. Bagaimana Stefanus? Stefanus tentunya jelas kalau Anda baca 2 Korintus 3 ya, ayat 16 sampai 18. Orang yang sudah dimerdekakan dari dosa. Ya, bukan hanya Stefanus, saudara dan saya juga bisa seperti itu. Saudara dan saya juga bisa seperti muka seorang malaikat. Tapi syaratnya, baca 2 Korintus 3 ayat 16 sampai 18. Jika seorang sudah dimerdekakan dari dosa dan Roh Kudus ada dalam hidupmu, kemuliaan Allah semakin dipermuliakan dalam hidupmu. Saya ulang lagi, Roh Tuhan ada padamu dan kemuliaan itu semakin besar, mencerminkan kemuliaan Allah. Itulah yang terjadi pada Stefanus. Orang luar akan melihat bahwa Stefanus seperti malaikat. Kita pun kalau dilihat orang lain sama seperti Stefanus. Jika kita benar-benar mempunyai kemuliaan Tuhan dan serupa segambar Allah. Kiranya kita menjadi anak-anak Tuhan, pelayan Tuhan pada hari ini. Saya mengambil renungan pada hari ini di dalam khotbah ini. Mari saya bilang, seperti Stefanuslah hidup kita. Mempunyai oida, tentunya didasari dengan ginosko, pengetahuan, pengalaman dan pengertian tentang Tuhan. Yang kedua, epiginosko, kita mengalami firman Tuhan. Bukan sekedar pandai membaca, melihat, tetapi kita mengalami banyak hukum Tuhan berbanding terbalik dengan hukum dunia. Yang ketiga, oida. Dengan adanya tadi pengetahuan dan pengalaman itu, Tuhan akan mencurahkan illumination. Penyertaan Tuhan ada sehingga kita mampu berbicara, menyatakan Yesus sebagai Tuhan, menyatakan keselamatan, kabar baik. Kita mampu menjelaskan bagi banyak orang karena hikmat Tuhan dalam Kolose 4 bisa memberi jawab kepada banyak orang. Itulah fungsi hikmat. Begitu pentingnya hikmat. Begitu, bagi saya begitu hikmat. Makanya karunia Roh Kudus yang paling terutama bagi saya sesuai dengan firman Tuhan, yaitu yang pertama, hikmat marifat. Hikmat marifat. Itu yang paling terpenting. Yang nomor 1. Ya. Dan orang yang sudah punya hikmat marifat, tentunya kemuliaan Allah semakin besar. Kita serupa segambar Allah. Dan orang melihat kita seperti malaikat. Kenapa? Karena ada kemuliaan Tuhan di dalam kita. Dan wibawa kemuliaan itu ada. Oleh karenanya saya sebagai hamba Tuhan pada hari ini, di akhir khotbah saya, mari kita seperti Stefanus. Teladani seperti Stefanus. Supaya kita dimampukan Tuhan. Dan diberikan karunia. Dan kita menyatakan Injil kepada banyak orang. Kabar keselamatan. Menjelaskan siapa Yesus. Mengajak orang untuk menerima Yesus. Untuk kita bisa sama-sama di sorga. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah kami meneladani bagaimana sepak terjang daripada Stefanus. Orang yang dipenuhi iman dan Roh Kudus. Dan dia juga punya karunia Roh Kudus dan kuasa. Sehingga dia mampu bersoal jawab secara kontekstual di luar orang yang percaya. Dia mampu sehingga tidak ada tandingnya. Karena ada hikmat daripada Tuhan. Ada pencurahan Roh Kudus dalam hidupnya. Sehingga dia serupa segambar Allah. Kemuliaan Allah semakin besar dalam kehidupannya. Itu pun kami mau seperti Stefanus. Sehingga orang melihat kami seperti malaikat. Ada wibawa surgawi. Ada kemuliaan Tuhan dalam hidup kami. Dan kami mampu menjelaskan. Kami mampu melayani banyak orang. Dan kami mampu menjelaskan bahwa Yesus adalah Tuhan satu-satunya di muka bumi ini. Dan kami percaya Tuhan. Kami diberikan kemampuan. Bagi kami yang mengasihi Engkau Tuhan. Berikan hikmat itu. Ajarkan kami untuk selalu mengasihi Engkau. Terpujilah Engkau Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.